A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu surat yang biasa dibaca Nabi di hari Jumat dan di hari Idul Fitri, Idul Adha adalah surat Al-A'la, di mana dalam salah satu ayatnya disebutkan qad aflaha, sungguh aflaha, beruntung, aflaha menang, aflaha bahagia, aflaha sukses. Man, siapa? Man, orang yang tazakka, ia selalu mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih, dan dia senantiasa berzikir, menyebut, mengingat, beribadah, beramal soleh, mengingat Tuhan. Fasalla, lalu dia sholat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sangat ringkas ini bahwa orang yang beruntung itu pertama orang yang tazakka, selalu tazkiyah, tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Mensucikan diri ini maksudnya pertama adalah orang Islam. Karena Islam ini agama kesucian. Syahadat itu mengajarkan kita suci akidah kita, keyakinan kita. Tidak menyembah Tuhan yang aneh-aneh. Karena banyak manusia yang dulu menyembah batu, menyembah pohon, menyembah api, menyembah patung, menyembah gunung, menyembah matahari sampai hari ini, menyembah sapi, menyembah pohon, bulan. Kita ini umat Islam menyembah Tuhan pencipta alam semesta, Rabbil Alamin. Ini ada kehebatan Islam yang sangat-sangat masuk akal, yang sangat logis. Satu, ini makna tazakka, mensucikan keyakinan dari penyembahan-penyembahan kepada Tuhan-Tuhan palsu yang hoax, menyembah Tuhan sejati yang sesungguhnya, la ilaha illallah. Yang kedua, mensucikan dohir batin kita dengan sifat-sifat terpuji, yaitu dengan sholat. Jadi sholat ini Pak mensucikan dohir, karena sebelum sholat kita harus suci dari najis dan suci dari hadas. Tidak ada agama seperti Islam di mana kita kencing, buang air kecil, buang air besar wajib cebok Pak. Wajib kita istinja. Maaf, orang barat kencing kayak kuda Pak, nggak ada cebok-cebokan, udah tisu aja udah selesai. Kayak kambing, kayak kucing gitu, cebok, buang kotoran di mana-mana ya. Di Islam wajib cebok dan wajib pakai air. Kecuali kalau nggak ada air, boleh pakai yang menyerap yang lain, batu, tisu dan sebagainya. Tapi harus dulu usahakan toharoh bilma, mensucikan diri dengan air. Dan air itu nanti dalam Islam itu ada air yang suci, mensucikan, bisa diminum, bisa dipakai bermandi. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, Coca-Cola, air kelapa, air kopi, teh, boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi jangan dipakai wudhu. Ada air yang makruh dipakai untuk bersuci, air yang terjemur. Ada air mutanajis, mengandung najis, nah itu tidak bisa diminum, nggak boleh, dipakai bersuci nggak boleh, termasuk dikonsumsi nggak boleh ya. Jadi Islam ini luar biasa sekali mengajarkan kita kesucian. Sampai ada mandi wajib Pak dalam Islam. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Agama lain nggak punya Pak. Mandi itu terserah ya Pak. Bahkan saya kemarin baca Pak, atau di YouTube dengar bahwa di Eropa itu dulu mandi itu dianggap penyakit Pak, karena di air itu ada kuman-kuman kan, sehingga nggak boleh mandi ya. Sampai Ratu Elizabeth keberapa dulu itu cuma 2 kali seumur hidupnya mandi ya. Nah kalau orang Arab nggak mandi dulu di Timur Tengah, orang Arab nggak mandi itu biasa karena susah air Pak, padang pasir. Digantilah dengan parfum, makanya nggak mandi enggak, tapi aroma badannya bagus. Kenapa? Pakai parfum ya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, puasa mengajarkan kesucian. Jiwa kita diajarkan suci. Kita dilatih umat Islam yang halal saja Pak. Makanan, minuman, pisang goreng, air di rumah itu ya punya kita, halal. Tapi kalau belum waktunya, belum maghrib, haram disentuh. Itu padahal halal. Belum maghrib haram disentuh. Istri ya punya kita Pak, terserah mau diapain ya, udah akad nikah dulu. Tapi kalau belum waktunya haram.
umat Islam dilatih yang halal saja. Kalau belum diinginkan Allah, jangan. Apalagi yang sudah haram dari jauh-jauh hari. Inilah kehebatan Islam, Pak. Kita dilatih untuk mensucikan jiwa kita ya. Sehingga umat Islam kemudian menjadi orang yang paling pantang sebetulnya makan dari rezeki yang jelas-jelas haram, Pak. Karena apa? Yang halal bisa nahan diri, apalagi dari yang haram, Pak. Baik haram zatnya, babi, alkohol, maupun haram cara mendapatkannya, hasil korupsi, hasil riba, hasil menipu, hasil ikhtikar dan sebagainya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kita tazkiyatul mal, mensucikan harta dengan apa? Zakat. Bukan hanya badan kita yang suci, bukan hanya jiwa kita yang suci, hartanya juga harus suci. Melalui apa? Zakat. Siapa tahu ketika kita mencari penghasilan pada saat bekerja ada korupsi waktunya. Ketika bekerja ada dalam pekerjaan kita nih yang mungkin mengambil hak-hak yang bukan milik kita. Ya, dan sebagainya, maka dibersihkan dengan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal wajib diberikan bentuknya mal, bentuknya harta, bentuknya uang. Zakat fitrah, zakat jiwa. Siapa yang menjadi tanggungan di rumah kita? Anak, istri, pembantu kalau punya pembantu, supir kalau punya supir, itu dizakatkan oleh tuannya, oleh bosnya. Itu ditanggung ya, zakat fitrahnya ya. Per jiwa yang lahir di malam Idul Fitri sebelum khutbah Idul Fitri berlangsung, itu juga wajib dizakatkan. Jadi zakat jiwa kita ini dikeluarkan, Pak, membersihkan jiwa kita. Jadi bukan harta juga, bukan hanya harta yang disucikan, tapi juga jiwa kita. Maka dikatakan bahwa puasa Ramadan kita ini masih mu'allaq bainas sama'i wal, masih menggantung antara langit dan bumi sampai dibayar zakat fitrahnya. Jadi orang puasa Ramadan sebulan nggak diterima, Pak, kalau belum bayar zakat. Ini yang dalam Islam yang luar biasa, Pak. Ya. Dan haji, Pak, haji ini luar biasa, Pak. Semoga Allah sampaikan seluruh jamaah Nur bisa berhaji umroh, bisa ziarah ke tanah suci semuanya. Sebab haji ini tujuannya mensucikan tujuan hidup kita, Pak. La maqsuda illallah, tidak ada yang dicari ujung-ujungnya hanya ridho Allah. Enggak nyari dunia ini. Ujungnya kita nyari duit, berkeluarga, nyari ini semuanya dalam rangka garis-garis besar haluan mencari ridhonya Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang dicari dalam hidup kecuali ridhonya Allah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, berbahagia, menang, sukses orang yang selalu tazkiyah, mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih, berzikir, beribadah, menyebut nama Tuhan. Wabil khusus di 10 malam terakhir kemungkinan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini sesungguhnya bonus tahunan yang Allah berikan kepada umat Islam, bonus tahunan. Semua orang pasti mengalami Lailatul Qadar, cuma ada yang sadar, tidak sadar. Yang jelas terjadi setiap bulan Ramadan. Bisa di awal Ramadan tanggal 1, 2, 3, tapi umumnya kata Nabi, umumnya seringnya itu di 10 hari terakhir, terutama di malam ganjilnya. Tapi bisa di malam genep. Bisa tahu-tahu di tanggal 14, 15, bisa jadi udah lewat, bisa jadi belum. Yang jelas siapapun yang beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan pada saat terjadinya Lailatul Qadar, nilai pahalanya dilipat gandakan khairun min alfi syahri, lebih baik daripada dikerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Artinya pas kebetulan baik malam atau siangnya. Jadi Lailatul Qadar siangnya juga berdampak, Pak. Malamnya Lailatul Qadar, siangnya kita bersedekah 50.000. Itu nilai sedekah 50.000 lebih baik daripada kita sedekah tiap hari 50.000 selama 83 tahun 4 bulan. Saking murahnya Allah memberikan pahala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dengan iktikaf termasuk antara lain usaha kita untuk melipat gandakan pahala kebaikan. Pasalla, lalu mereka menjaga sholat. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit masalah bagaimana kalau kita kadang-kadang kan kita ingin sujud syukur, tapi bukannya sujud syukur jadi sujud sahwi karena pemerintah nggak mengizinkan mudik nih Pak RW. Tadinya kita mau siap-siap sujud syukur, wah boleh ya, ternyata sujud sahwi. Nah kalau dalam sholat kita lupa gimana?
Ada persoalan di zaman Nabi, pernah kejadian Pak. Ini ilmu untuk kita semua. Jadi Nabi sholat duhur baru 2 rakaat beliau salam. Baru 2 rakaat beliau salam. Maka seorang sahabat namanya Dzulyadain protes, ya Rasulullah, aku suratis sholat amnasita. Apa sekarang sholat sudah zuhur jadi 2 rakaat atau tadi lupa ya Rasul? Kata Nabi, saya enggak lupa, dan sholat zuhur yang 4 rakaat. Enggak ya Rasul, Anda lupa. Tadi kita baru 2 rakaat salam. Nabi Pak, Nabi bukan manusia biasa, Nabi yang dibimbing wahyu, diizinkan Allah untuk lupa. Maka Nabi nanya, as-sahha ma qala Dzulyadain, apa betul kata Dzulyadain kita baru 2 rakaat kemudian salam? Apa kata sahabat? Bala ya Rasul, betul ya Rasulullah, baru 2 rakaat salam. Maka kata Nabi, idzan nutin, ya udah kalau gitu mari kita sempurnakan. Maka Nabi langsung Pak takbir rakaat ketiga 4 baru beliau salam. Nah, sunnahnya sujud sahwi. Sujud sahwi sunnah. Andai kata nggak sujud sahwi sah sholatnya, tapi abdolnya sujud sahwi. Jadi nggak diulang dari awal Pak, nggak diulang dari awal. Sehingga nanti kalau ada imam tarawih yang lupa Pak, biasa itu ya, nggak usah kita kaget, karena dengan adanya yang lupa itu jadi ilmu bagi kita ya. Jadi kalau lupa ya udah makanya sebetulnya nggak boleh sembarangan di belakang imam, kecuali yang siap istikhlaf, siap mengganti imam. Nggak bisa sembarangan Pak. Kalau imam salah, yang paling duluan negur di belakang imam ini. Ini pertanggungjawaban di belakang imam. Jadi harus siap mengganti imam kalau siap salah ya. Jadi yang negur bukan di belakang, bukan. Ini di belakang imam persis. Kalau tiba-tiba imam pingsan, nah di belakang imam harus siap ganti ya. Kalau ada 1-2 yang sudah siap istikhlaf boleh, bebas. Tapi jangan sampai anak-anak yang belum ngerti ini di belakang imam, nggak boleh Pak. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada kasus seperti itu sempurnakan, takbir rakaat berikutnya sampai salam. Meskipun sudah ngomong Pak, meskipun sudah ngobrol, seperti Nabi itu ada obrolan terjadi cukup panjang, tapi Nabi tidak mengulangi dari awal, langsung ditambah rakaat berikutnya, dan beliau kemudian salam. Makanya kalau yang namanya imam Pak, kalau salah itu ditegur subhanallah, nggak ngeh, kasih tahu kesalahannya di mana. Karena imam kadang-kadang lupa Pak. Maaf, ada saya cerita ini agak panjang dikit Pak, sedikit ya. Ada imam di satu kampung disindir terus sama jamaah. Paling kuliah kulhu ya. Maka imam ini ngapalin surat Al-Ghasyiyah Pak. Hal ataka hadisul ghasyiyah ya. Karena dia dianggap alah paling bacaannya itu doang. Kuliah kulhu ya. Kulhu aele gitu ya. Sampai kata orang gitu ya. Maka dia ngapalin sebulan Pak. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah begitu sholat Pak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasyiyah, subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasyiyah, subhanallah, jangan salah, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafir, balik lagi ke kuliah. Ternyata subhanallah ya, subhanallah, apa yang salah ini ya. Untung ada satu zaman nyeletuk Al-Fatihah ya. Ternyata imam lupa baca Al-Fatihah Pak, saking konsentrasinya di Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah apa yang dipikirin ya, sehingga Al-Fatihah kelupaan ya. Nah kalau nggak boleh bilang Al-Fatihah, subhanallah subhanallah, imam juga bingung salah saya di mana bro, nanti nengok gitu ya. Jadi boleh negur kalau imam salah, batal nggak? Enggak. Sahabat pernah sholat asar Pak, sholat asar nih sahabat ya. Ketika sholat asar sahabat mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, satu Malik yaumiddin, subhanallah, iyyaka na'budu wa iyyaka subhanallah ya. Terus ada yang ngomong innahal asar Pak, sholat asar. Baru dia ngeh kok sholat asar dia baca keras. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi boleh selain subhanallah boleh pakai bahasa Indonesia Pak. Misalnya ada imam Pak, baru sujud sekali mau berdiri tegak ya, subhanallah subhanallah, dia kan bingung salah saya mana. Kadang-kadang imam lagi nggak nge Pak, mungkin lagi pikirin hutang, THR belum turun ya, macem-macem lah kadang-kadang. Mudik nggak boleh ya. Nah, di situ boleh Pak, sujud ingetin. Karena kalau subhanallah doang nggak ngerti, masa nggak ada solusi ya. Islam itu agama harus ada solusi, jangan nggak boleh tapi nggak ada solusi gitu ya. Nah ini yang bisa disampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.